Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebab malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika akan bertaubat. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita tentang kisah Fir'aun, tentang kesombongan dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di detik-detik akhir hidupnya, Firaun sang manusia zalim yang meneguhkan dirinya sebagai Tuhan itu sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta seperti yang selama ini ia dengung-dengungkan kepada kaumnya. Ia menyadari kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika ia akan mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam menyumpal mulutnya. Mengapa malaikat Jibril melakukan demikian? Apa alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan halul bahari, yakni lumpur hitam yang ada di dasar laut? Kisah Firaun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah yang besar bagi umat Islam. Akibat kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan, ia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tewas di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihissalam setelah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surah Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya menyeberangi lautan dengan selamat, tibalah Fir'aun dan bala tentaranya di tepi laut dan menyaksikan lautan terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, ia menyaksikan laut merah terbelah hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Firaun pun sempat terperangah dan merasa ngeri untuk melintasi lautan yang terbelah itu. Saat itu hampir saja Firaun menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian lautan merah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang dengan menunggangi kudanya, mengiringi kuda Firaun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki lautan yang terbelah itu. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Firaun dan memasuki jalan di laut. Di luar kendali, Firaun kereta kudanya berlari ke tengah lautan diikuti bala tentara Firaun yang mengira bahwa Firaun memimpin komando mengejar Nabi Musa alaihissalam hingga ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang telah sampai di daratan dengan selamat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan sehingga air laut kembali menyatu seperti sedia kala. Firaun dan bala tentaranya yang terjebak di tengah dasar lautan berusaha berbalik arah, namun sudah terlambat. Allah memerintahkan laut agar menutup dan menenggelamkan mereka. Firaun dan bala tentaranya pun akhirnya terombang-ambing dihempas gelombang laut dan tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Ketika tubuh Firaun terombang-ambing ombak lautan, saat itulah ia menyadari kedudukan dan keberadaannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Firaun menyatakan keimanannya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Al-Quran Surah Yunus ayat 90. Di detik-detik akhir hayatnya inilah peristiwa yang menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut lalu menyimpulkannya ke mulut Fir'aun. Mengapa malaikat Jibril melakukannya? Kesombongan dan kecongkakan Fir'aun itu ternyata membuat malaikat Jibril sangat membencinya.
Maka ketika ada tanda-tanda Fir'aun akan beriman pada saat akan tenggelam, malaikat Jibril khawatir sekiranya Allah akan mengampuni dosa Fir'aun dan rahmat Allah akan menolongnya. Maka saat itu pun malaikat Jibril langsung menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, ia mengucapkan, aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bukanlah tanpa alasan. Perlakuan mereka Jibril yang menyumpal mulut Fir'aun lantaran ia sangat murka terhadap kesombongan dan tingkah lakunya yang telah melampaui batas. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa ruginya malaikat Jibril alaihissalam jika Allah memberikan rahmat kepada Fir'aun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang saat itu diutus oleh Allah untuk menyuruh manusia termasuk Fir'aun agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai berdoa agar Allah tidak menerima taubat Fir'aun dan para pengikutnya, serta menguji mata hatinya sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Al-Quran Surah Yunus ayat 88. Pada kasus Fir'aun ini, bukankah ketika dia mulai menyadari kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi di saat sakratul maut? Sementara sakratul maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun malaikat Jibril tidak menyumpalkan dengan tanah sekalipun dan Fir'aun mengucapkan kalimat syahadat, niscaya Allah pun tidak akan mengampuni taubat yang diucapkan di akhir sakratul maut, karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Dan yang demikian itu wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah malaikat Jibril dengan Fir'aun. Betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun, dan ia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu ditenggelamkan. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.